Yang kedua, itu tuntutan supaya rakyat bergabung bersama petisi 100 untuk bagaimana tuntutan pertama tadi itu bisa terrealisasi. Mungkin tidak lewat proses formal di DPR, MK, dan MPR, tapi bisa juga dengan kalau memang perlu parlemen jalanan. Kalau itu juga tidak terjadi, kita bisa saja nanti terus bergabung dalam demo besar, masif ya, akbar, demo akbar di gedung MPR DPR atau di depan istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Suk. Lalu ada Pak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto yang saya kira kita sudah cukup lama berinteraksi karena kebetulan idealismenya sama, alhamdulillah. Kemudian ada Pak Rizal Fadilah, ada Bang Edi Channel, ya, teman seperjuangan kita, dan tak lupa saya kira para hadirin sekalian yang saya meyakini banyak mewakili ormas-ormas ataupun kalangan aktivis yang ada di Jogja maupun di Jawa Tengah. Saya kira semua kita hadir di sini karena memang ingin bersatu dalam kegiatan kenapa ada petisi 100. Nah, sedikit ke belakang saya sampaikan, petisi 100 itu pertama kali menyatakan pendapat pada tanggal 20 Juli. Ya. Yang di situ ada dua tuntutan. Pertama, supaya lembaga terkait itu segera melakukan proses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, itu tuntutan supaya rakyat bergabung bersama petisi 100 untuk bagaimana tuntutan pertama tadi itu bisa terrealisasi. Mungkin tidak lewat proses formal di DPR, MK, dan MPR, tapi bisa juga dengan kalau memang perlu parlemen jalanan misalnya, ya seperti itu. Nah, tapi itu yang pertama. Lalu yang kedua kita adakan tanggal 29 November di Gedung Juang. Lalu terakhir ini di Jogja ini adalah yang ketiga. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena memang ini perlu dijelaskan kepada publik, kepada rakyat, ya, di satu sisi supaya rakyat paham banyak pelanggaran, tapi di sisi lain supaya penyelenggara negara, terutama eksekutif, yaitu Presiden Joko Widodo, kemudian partai-partai atau lembaga-lembaga terkait lainnya yang mestinya melakukan sesuatu terhadap banyaknya pelanggaran, ini bisa memahami dan mau melaksanakan bahwa pelanggaran itu sudah sangat banyak sehingga ada mestinya tindakan hukum. Jadi dua sisi, kepada rakyat kita mengajak bersama-sama menyuarakan, tapi kepada penyelenggara negara supaya paham bahwa kita mengingatkan ini, Anda sudah banyak melakukan pelanggaran hukum ini, begitu. Nah, sedikit tentang pelanggaran hukum ini, menurut pasal 7A itu dikelompokkan, misalnya ada yang namanya pelanggaran hukum, ya,
Jadi kata kuncinya pelanggaran hukum itu pertama mengkhianati negara, kedua korupsi, ketiga penyuapan, keempat tindak pidana berat lainnya. Jadi bukan cuma korupsi dan penyuapan, mungkin ada yang lain yang bentuknya itu adalah pidana berat. Kemudian yang terakhir itu perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini apa ukurannya? Misalnya ukurannya moral atau agama. Berbohong itu salah satu perbuatan tercela, dan presiden kita ini sudah sering sekali berbohong. Ya, sampai-sampai itu BEM UI menyatakan presiden kita itu presiden the king of lip service, raja pembual, ya. Jadi banyak sekali bohongnya, dan ini sudah terbuka di publik, sehingga kita bukan ingin apa istilahnya itu memfitnah. Ini fakta lapangan. Nah, jadi kembali tadi, kalau bicara tentang pengkhianatan, mengkhianati itu mengkhianati apa? Mengkhianati konstitusi, mengkhianati undang-undang, mengkhianati kesepakatan nasional, bekerja sama dengan asing. Ini berkhianat namanya, dan itu banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi karena itulah kita merasa bahwa kalau negara ini negara hukum menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, tapi itu hanya jadi pajangan, dalam praktek tidak dijalankan. Misalnya kalau ada pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap konstitusi atau pelanggaran undang-undang, maka mestinya itu DPR melakukan penyelidikan, kalau perlu sampai menyidik dan membentuk pansus, yang setelah itu nanti menyatakan pendapat. Pendapat ini nanti akan diteruskan ke MK, misalnya seperti itu ya. Menurut proses hukumnya seperti itu. Nah, ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau bicara pemakzulan, setelah tadi DPR mengirim pernyataan pendapat kepada MK, MK melakukan proses hukum, melakukan penyidikan secara hukum. Nanti kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, nanti kembali lagi ke DPR, lalu nanti DPR bersama MPR melakukan sidang untuk nanti memutuskan bahwa presiden ini harus dimakzulkan atau dilengsarkan. Nah, faktanya setelah sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, termasuk tadi perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden itu, DPR dan partai-partai itu bergeming. Ya, selama ini seperti itu, maka muncullah petisi 100. Nah, tapi alhamdulillah dalam 2 minggu terakhir ini atau 3 minggu terakhir ini ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi harapan kita, bahwa kalau konstitusi punya kata-kata pengkhianatan, mengkhianat itu berkhianat kepada konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya, berkhianat kepada konstitusi, kepada negara, kepada undang-undang. Nah, ternyata PDIP juga sudah membuat pernyataan, Presiden Jokowi itu sudah berkhianat kepada PDIP. Bu Mega sudah menyatakan, misalnya ada 4 hal yang dilanggar oleh Pak Jokowi, misalnya sudah bertindak berkuasa otoriter seperti Orde Baru misalnya. Kemudian disebutkan bahwa Pak Jokowi ini cawe-cawe untuk perpanjangan 3 periode, padahal ini melanggar konstitusi. Kemudian disebutkan Pak Jokowi itu terlibat KKN dengan mempengaruhi MK untuk meloloskan putranya Gibran menjadi cawapres. Kemudian yang keempat, Bu Mega menyatakan ini banyak sekali maling ini di pemerintahan Jokowi ini. Jadi 4 hal ini sebetulnya yang menjadikan Pak Jokowi itu menurut ukuran teman-teman kita di PDIP itu sebagai pengkhianat. Jadi ada pengkhianat yang mengkhianati konstitusi, tapi ada pengkhianat yang mengkhianati partainya sendiri yang mengusung beliau itu menjadi presiden, tapi dikhianati. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalau tadinya itu sedikit apatis, tidak punya harapan di DPR, dengan sikap PDIP yang seperti ini, kita harap nanti kita sama-sama ya, rakyat semua, rame-rame kita berdemonstrasi, apakah di pusat atau di daerah-daerah, ya, untuk supaya DPR itu segera
memakzulkan, mulai proses pemakzulan Pak Jokowi. Itulah yang menjadi harapan kita. Kalau itu juga tidak terjadi, kita bisa saja nanti terus bergabung dalam demo besar, masif ya, akbar, demo akbar di gedung MPR DPR atau di depan istana. Kalau selama ini ada demo akbar di Monas dalam rangka misalnya Palestina atau hal-hal lain, saya berharap nanti ada demo akbar di depan istana dalam rangka kita menuntut lengsernya Presiden Jokowi. Allahu Akbar. Jadi kita telah mengalami sebuah era sejarah bangsa yang memang suram, ya, terah sebentar suram lagi, ya. Sekarang ini seperti akan suram lagi kalau tidak kita bangkit menghentikan kesuraman itu, ya. Jadi dulu Bung Karno itu tokoh intelektual, pendiri bangsa, baik sebagai manusia biasa juga bisa keliru, sehingga dinyatakan presiden seumur hidup, ya. Oleh 1.000 anggota MPRS itu Bung Karno daulat menjadi presiden seumur hidup, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi hanya dalam kerajaan itu bisa berlaku, kalau demokrasi kan tidak mungkin, ya. Nah kemudian setelah itu Pak Harto mengambil alih, ya. Pak Harto pun, ya, itu sampai 32 tahun, hampir saja seumur hidup. Untung ada waktu itu mahasiswa pemuda rakyat Indonesia itu bergerak, ya, untuk menekan perlunya suksesi supaya ada jalan reformasi, ya. Nah, saya ingin menyampaikan di sini, ya, bahwa mengharapkan DPR rasa-rasanya memang agak sulit, ya, tapi itu harus kita coba, ya. Jadi urut-urutan untuk melakukan impeachment sesuai dengan Undang Dasar itu, ya. Jadi DPR itu perlu sidang, ya, quorumnya itu 2/3. Kalau 2/3 dari quorum itu sudah tercapai, maka mereka bisa menggelar sidang pleno itu, ya. Nah tapi kemudian 2/3 itu harus sekata yes, presiden sudah melanggar segala macam peraturan konstitusi, bahkan tercela perbuatannya dan lain-lain, ya. Tetapi nah di sini krusial sekali, dari DPR tidak langsung ke MPR, tapi DPR itu kirim keputusan kepada MK. Nah MK ini kita tahu kan begundalnya Jokowi yang kemarin, yang sekarang ini saya nggak tahu apa masih agak begundal, wallahu alam, ya. Tapi MK ini pun itu punya wewenang luar biasa. Kalau menurut MK, walaupun DPR 2/3 sudah mengatakan sudah saat waktunya untuk diimpeach, dilengsarkan, kalau MK bilang tidak, itu nggak akan bisa, ya. Nah kemudian insya Allah kalau MK misalnya bisa berubah pendapat, kemudian sadar bahwa dia dibayar oleh negara, oleh rakyat untuk menegakkan hukum, misalnya kemudian dibawa ke mana, ke MPR, kemudian MPR itu quorumnya 3/4. Kalau 3/4 sudah kumpul, kemudian sudah sidang istimewa, ya. Nah kemudian 3/4 itu perlu 3/4 untuk mengatakan palu Jokowi dilengsarkan, ya. Jadi ini memang masih ruwet, ya. Apalagi kita tahu mentalitas dari teman-teman DPR itu sangat menyebut fraksi nama, nanti saya kena hate speech, ya. Tapi yang jelas, ya, saya sudah setuju, sebetulnya saya sendiri itu sudah berkali mengatakan untuk merubah negeri ini tidak perlu people power, ya. Mungkin berbahaya menjadi konsentrasi horizontal barangkali, ya. Tapi sekali lagi itu kan kata kita, kalau Allah berkehendak kemudian rakyat bangkit, ya alhamdulillah misalnya, ya, kemudian menurunkan, ya, si Jokowi ini, ya, kemudian kan mudah sekali, ya.
Nah, jadi opsi people power itu memang terbuka dan nampak-nampaknya posisi 100 ke arah sana juga ya. Jadi kita jalan yang demokratis, konstitusional lebih dulu. Kalau sudah mentok, kemudian masih ada alternatif yaitu menggerakkan people power yang peaceful, yang penuh kedamaian, tidak usah ada bloodshed itu. Kemudian Pak Jokowi kemudian mundur ya, lantas setelah mundur nanti akan diambil alih secara konstitusi, nanti kemudian Menteri Pertahanan yang perintah yang baru itu akan berjalan ya. Nah, jadi saya kira itu senarionya dan jangan pernah lupa berdoa kepada Allah ya. Karena kalau seperti ini kita sudah mentok pakai akal manusia berat sekali ya, karena Jokowi ini memang menggunakan segala macam aparat yang dimiliki untuk memblokir perubahan itu ya. Tapi di atas kita ya, ada Allahu Akbar ya, yang akan bisa membuka jalan pada kita. Nah, untuk elaborasinya mungkin nanti kita bicarakan lagi. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.